Shalom kaum muda. Apa kabar? Kita berharap dimanapun kalian berada di kondisi yang baik-baik saja. Mari saat ini kita sama-sama membawa hati kita. Kita datang untuk menyembahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Engkau tidak pernah tidak baik dan Engkau tidak pernah kurang baik untuk kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh berbahagia. Kami memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak bersyarat, yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Amin. Memuji Yesus.
Kami bersyukur Tuhan buat saat ini, karena kami percaya Tuhan bahwa ibadah ini boleh berlangsung. Karena penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, Allah pencipta segala yang ada, yang selalu ada buat setiap kami. Haleluya. Haleluya, amin. Benar banget. Dan mari sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita mau saksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan biarlah kehidupan kita boleh menjadi kidung yang merdu untuk kemuliaan namanya. Yesus Tuhan, namanya indah. Yesus Tuhan, namanya sungguh indah. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus nama yang indah. Yesus nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya. Kami menyanyikan hidup kami Tuhan, sebab Engkau yang terindah. Yesus nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai orang besar. Sejak Yesus Di hatiku, perubahan besar di kehidupanku. Sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, bersama. sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tetap bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu nyata. Sejak Engkau di hati kami Tuhan, perubahan-perubahan itu selalu ada. Tapi kami rindu Tuhan saat ini. Kami tidak hanya berubah lewat mulut kami, lewat kata-kata kami.
Tapi kami mau bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami di hadapan-Mu. Dan biarlah saat ini kami boleh berkata, sungguh Tuhan, hanya Engkau yang terindah di dalam hidup kami. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami mau bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Bahkan jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Katakan jiwa kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hati kami aman di dalam kasih-Mu Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, jiwaku tenang. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku hanya bagi-Mu Tuhan. Untuk Yesusku yang terindah. Biarlah ini merupakan wujud rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, Yesus. Kami membawa hati kami. Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hidupku, membawa hidupku. Inilah persembahanku
yang terindah di dalam hidup kami. Selamanya ku menyembah, Biarlah selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. selamanya ku menyembah-Mu, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih. Shalom sahabat muda. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan jika kita masih diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan pada acara ini kita akan masuk pada sesi sudoku, syukurku dan doaku. Nah, ada saudara-saudara kita, sahabat muda yang bersyukur karena ibunya sudah pulang dari rumah sakit. Juga ada yang bersyukur karena sekalipun di masa COVID masih bisa melayani. Dan saudara-saudara kita, sahabat muda yang sudah lulus dari SMA, hendak melanjutkan ke universitas, mereka sudah diterima. Dan mari kita juga mohon kesehatan dan supaya dilancarkan usaha kita. Nah, ini syukurku. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus bersama sahabat muda GKI Ngupasan, kami bersyukur jika bagian dari sahabat kami, orang tuanya sudah Engkau beri mujizat sehingga sembuh dari sakitnya dan boleh pulang dari rumah sakit. Tuhan, kami juga bersyukur bagi saudara-saudara kami yang oleh kemurahan Tuhan, sekalipun di masa pandemi COVID-19, mereka masih diperkenan Tuhan untuk melayani di gereja. Semua ini anugerah-Mu ya Allah. Ya Tuhan, kami juga bersyukur jika sahabat kami, muda-mudi gereja-Mu di GKI Ngupasan, Engkau berkenan mereka melanjutkan di perguruan tinggi yang dipilih dan diimpikan. Ini semua hanya karena anugerah-Mu. Bapa Surgawi, kami bersyukur juga jika di masa sulit ini, di masa wabah Corona ini, Engkau perkenan kami senantiasa ada di dalam kekuatan dan kesehatan. Terlebih bagi sahabat-sahabat muda yang bekerja, yang berkarya, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Inilah Tuhan, syukur kami kepadamu, dan kami naikkan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat muda yang terkasih di dalam Tuhan, doaku pada kesempatan ini, kita akan berdoa dan mendoakan sahabat muda yang saat ini istrinya akan masuk dalam persalinan. Juga pemulihan orang tua dari sahabat-sahabat muda yang tentunya mereka dalam pemulihan kesehatan. Dan kita juga berdoa untuk sahabat muda yang lain yang mungkin sedang bersiap untuk magang dalam pekerjaan. Dan kita juga mari berdoa untuk orang tua supaya mereka senantiasa diberi kesehatan. Kita juga berdoa untuk kita semua sahabat muda untuk tetap diberi kesehatan, dijauhkan dari wabah COVID-19. Yuk kita berdoa, mari saya hantarkan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami menyerahkan sahabat muda yang akan menjalani persalinan. Berikan kelancaran, dan Tuhan yang memberkati seluruh prosesnya.
Kami percaya keselamatan dari Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara kami. Dan Tuhan senantiasa juga berkarya bagi dia. Bapa Surgawi, kami juga berdoa kepadamu untuk rekan-rekan kami yang saat ini juga di dalam karya, dalam apapun juga. Berkati mereka. Dan mereka senantiasa dimampukan di dalam segala perkara. Berkati orang tua kami dalam masa pemulihan kesehatan, sehingga mereka senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan dari Allah. Mujizat-Mu Engkau nyatakan bagi orang tua kami, sehingga mereka merasakan karya Tuhan dalam hidupnya. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati sahabat muda dimanapun berada. Jaga, lindungi, dan jauhkan mereka dari wabah COVID-19. Bentengi dan lindungi kami dengan kuasa darah Kristus, agar kami merasakan bahwa kekuatan Allah itu nyata bagi kami. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, dan nyatakanlah kehendak-Mu atas kami, yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sahabat muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu mari kita mohon kekuatan Roh Kudus, kita mohon hikmat, kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, bersama sahabat muda GKI Ngupasan, kami merindukan sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami, memberi hikmat akal budi, memampukan kami untuk kami mengerti sabda-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan pewartaan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau kuduskan kami supaya kami layak bersatu dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda dimanapun berada, kita akan membaca firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada saat ini. Firman Tuhan diambil dari Surat Ibrani pasal 3 ayat 18 dan 19. Surat Ibrani pasal 3 ayat 18 dan 19 yang demikian bunyinya. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Sahabat muda, tema kita pada sore hari ini, iman itu manut tidak nuntut. Iman itu manut dan tidak nuntut. Di dalam realitas kehidupan kita sebagai umat Kristiani, tentu iman menjadi hal yang sangat penting, sahabat muda. Mengapa? Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu di dalam Ibrani 11 ayat 1. Jadi iman itu dasar. Dan iman ini adalah sebuah kepercayaan yang tentu ini tidak hanya di mulut, tetapi dari hati manusia.
orang mengaku Yesus Kristus Tuhan, berarti dia beriman kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa Allah itu pencipta langit bumi, kita yakin pada Allah, kita beriman kepada Allah. Nah, kalau kita punya iman, kita meyakini yang tidak bisa kita lihat dengan mata, maka tentu ini menjadikan kita orang yang sungguh-sungguh memiliki totalitas kepada Dia yang kita yakini. Kalau kita percaya kepada yang kita lihat dengan mata, mudah. Tapi bagaimana orang bisa percaya kepada Allah yang tidak kita lihat? Bahkan kita percaya kepada pewartaan para rasul, para nabi. Ini satu yang luar biasa. Dan ini membutuhkan proses refleksi, perenungan, penghayatan. Nah, tatkala kemudian kita sepakat dan kita yakin, kita percaya, disitulah kita beriman. Nah, kalau sahabat muda semua beriman, berarti sahabat muda yakin bahwa Allah, bahwa Kristus itu yang disembah. Nah, iman itu manut, bukan nuntut. Apa artinya? Orang yang beriman, dia akan menjadi pribadi yang menyerahkan hidupnya secara penuh kepada yang diimani, diyakini. Siapa? Tuhan. Jadi itu iman. Jadi kalau sahabat muda percaya pada Tuhan, ya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Berarti otoritas di mana? Pada sahabat muda atau pada Tuhan? Pada Tuhan. Tapi kadangkala, nah ini sahabat muda, orang beriman lupa. Kita semua kadang-kadang lupa. Kita merasa bahwa kita ini yang menjadi Tuhan. Mengapa? Karena seringkali kita menuntut. Ya toh? Kalau orang menuntut, itu kan memposisikan lebih dari yang dituntut. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita sering banyak kecewa. Kalau yang kita tuntut itu tidak sesuai dengan kemauan kita. Padahal hakikat iman itu manut. Manut itu apa? Manut itu setia, manut itu taat. Nah, kalau kita manut berarti kita taat, kita setia. Kalau kita taat, kita setia, berarti kita ini menempatkan Tuhan yang berkuasa, yang melebihi dari kita. Itu manut. Tapi kalau nuntut, nah ini memposisikan lebih dari Tuhan. Nah, sehingga seolah-olah Tuhan itu harus menuruti kemauan kita. Itu orang yang nuntut. Tapi orang yang manut adalah orang yang setia dan taat, yang menyerahkan sepenuhnya kepada yang diyakini, yang diimani, yaitu Tuhan. Nah, ayat yang kita baca di surat Ibrani 3 ayat 18 dan 19, itu konteksnya adalah orang Israel yang tidak taat, yang tidak setia, yang tidak manut, tapi seringnya nuntut. Nah, orang Israel ini kemudian karena tuntutannya menurut mereka tidak dipenuhi Tuhan, akhirnya mereka tidak percaya. Nah, karena tidak percaya maka mereka murtad. Murtad itu artinya mereka meninggalkan Tuhan. Nah, itulah orang-orang Israel yang pada akhirnya mereka tidak bisa masuk pada
satu janji Tuhan. Nah, maka dalam kaitannya ini, mari kita refleksikan sahabat muda. Selama ini, apakah kita sudah manut? Manut itu di dalamnya setia dan taat. Nah, ini yang harusnya menjadikan kita semakin mengerti. Dan iman itu ya setia dan taat. Nah, saya rasa kita semua paham ini. Apa kita tidak boleh nuntut? Sudah saya katakan tadi, kalau kita nuntut berarti kita ini orang yang lebih. Padahal kalau kita manut, kita merasa diri kita ini orang yang ada di bawah kekuasaan Tuhan. Nah, maka iman berarti meyakini, dan dasar yang kuat bagi kita untuk percaya kepada Allah. Ya mari kita manut pada Tuhan. Ini yang penting, ini yang tentunya menjadi penghayatan kita. Jadi supaya kita manut, ya mari kita punya kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Saya rasa orang yang manut bukan berarti terus mengabaikan dirinya yang punya akal, pikiran dan sebagainya, tidak. Tapi dalam kerangka kita berefleksi dalam iman kepada Allah, ya mari kita tunduk patuh kepada Allah. Itulah orang yang setia, taat, manut kepada yang diimani, diyakini, yaitu Tuhan. Nah, ada satu gambaran ilustrasi. Ya, saya pernah membaca buku Sahabat Muda. Nah, buku itu tentang kisah seekor anjing. Ya, namanya Auri. Ini di Jepang, ya. Nah, Auri ini anjing yang menjadi binatang piaraan seorang yang bernama Kagawa. Ya. Nah, Kagawa ini dengan Auri ini sangat dekat. Dikasih makan. Kalau tidur, Auri di bawah tempat tidur, setiap hari selalu bersama. Karena Kagawa masih seorang diri. Ya. Nah, Kagawa ini bekerja di luar kota. Setiap pagi ke stasiun, dia harus naik kereta untuk pergi ke tempat pekerjaan. Auri, anjingnya itu selalu ngantar ya ke stasiun. Nah, itu dilakukan setiap pagi, dan kalau sore Kagawa pulang dari pekerjaan juga naik kereta, di stasiun Auri jemput. Kalau belum datang ditunggu sampai datang, kemudian bersama pulang. Ya, itu dilakukan terus bertahun-tahun. Nah, akhirnya suatu hari, sahabat muda, Auri pagi ngantar ke stasiun, Kagawa berangkat ke tempat kerja. Nah, sore biasa ya, Auri ke stasiun nunggu. Loh, kok sampai malam ndak ada? Kagawa ndak pulang. Sampai malam, sampai pagi ndak pulang. Ternyata ada kabar bahwa Kagawa kecelakaan di tempat kerja dan meninggal. Dan karena tidak punya keluarga, dimakamkan di tempat pekerjaannya. Auri itu, walaupun Kagawa sudah tidak ada, setia dan taat, tetap di stasiun, tidak mau pulang. Sampai menurut cerita itu, Auri si anjing itu, karena tidak ada yang memberi makan, hanya jadi anjing liar di stasiun, sampai kurus dan mati. Nah, itu jadi sejarah sahabat muda. Bayangkan, anjing saja akhirnya menjadi fakta kesetiaan. Simbol kesetiaan. Itu petugas kereta itu kan tahu stasiun itu. Kagawa dan Auri itu. Akhirnya Auri itu, anjing tadi yang akhirnya juga mati di stasiun, dibuat patung dan dijadikan simbol kesetiaan di stasiun itu.
Loh, itu karena manut tadi loh, dengan kagawa, nurut. Nah, saya tidak menyamakan sahabat muda dengan Aori, ndak. Ya, kita punya yang lebih. Tapi dari analogi ini, kita sebagai manusia, tentu Allah juga memberikan kebebasan kepada kita. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita tidak hanya sekedar beriman, tetapi kita juga ada dalam kesetiaan dan ketaatan, manut dengan Tuhan. Ya, jangan banyak nuntut, karena iman itu manut. Tuhan memberkati sahabat muda, memampukan kita untuk tetap beriman dan manut, setia dan taat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda-Mu. Biarlah sabda ini menginspirasi kami menjadi umat Kristen yang terus percaya kepada Tuhan, dan kami memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kami banyak manut daripada nuntut, sehingga kami diberi sukacita dan kebahagiaan karena iman kami kepadamu. Tolonglah kami yang masih muda ini untuk terus berproses dalam iman, pengharapan, dan kasih, sehingga kami akhirnya menjadi muda-mudi yang bersukacita dan berbahagia. Terima kasih atas firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sahabat muda, kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu kita akan menerima berkat Tuhan. Kembalilah dan jalanilah kehidupanmu, jadilah saksi Kristus, dan turutilah segala kehendak-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkatimu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Aku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus.